Bagaimana kemudian ketika ada seorang yang memiliki dua alat kelamin atau dalam fikih biasa dikenal dengan istilah khunsa, ngoten nggih. Okay. Lah, bagaimana status nggih seorang khunsa ini, apakah boleh dia ini menjadi seorang imam dan makmumnya adalah seorang laki-laki? Niki angsal napa mboten ngoten? Khunsa menjadi imam bagi laki-laki. Nggih, bagi makmum laki-laki ngoten. Untuk kondisi khunsa kita bisa membagi menjadi dua ya. Ada khunsa ghairu muskil yang memang kalau bisa kita katakan banci psikis. Jadi beliau hanya mentalnya saja. Mereka hanya mental, mereka hanya secara psikis merasa dirinya jadi perempuan. Tapi secara organ, secara kelamin dia memang ya sebenarnya laki-laki. Nah, kalau itu tidak menjadi masalah karena sudah jelas. Ya. Tapi jika khunsa muskil ini, maka kalau dalam istilah kedokteran kan intersex atau ada banyak beberapa kondisi-kondisi seperti yang ya kita pernah nemu atlet kita, atlet voli Asian Games ternyata jadi laki-laki habis itu. Awalnya putri, sekarang jadi laki-laki. Dan ada juga yang kondisi lain-lainnya, macam-macam. Ada yang memang intersex total, dia di dalam dirinya memang ada dua kelamin. Ada yang memang tampaknya seperti dua kelamin, namun sebenarnya cuma satu. Cuma karena salah pertumbuhan atau bagaimana gangguan-gangguan pertumbuhan, maka hal-hal seperti itu telah dibahas oleh ulama-ulama kita dahulu. Bahwa jika seorang khunsa masih muskil, masih kita belum bisa memastikan itu jelas laki-laki atau perempuannya. Dalam kitab Majmu' oleh Imam Nawawi dalam mensyarah kitab Muhadzab itu dijelaskan bahwa untuk khunsa muskil tidak diperbolehkan mengimami laki-laki. Laki-laki tidak boleh turut menjadi makmum kepada khunsa muskil. Maupun begini juga, khunsa muskil ketemu khunsa muskil mengimami, tidak boleh juga. Meskipun itu sama-sama khunsa muskil. Karena ketika dia masih muskil, ada kemungkinan dia memang ada keadaan tertentu. Orang-orang intersex itu seperti ya kita tahu sendiri, ada, saya lupa itu nama atlet kita itu yang sekarang jadi tentara malah. Sekarang jadi tentara. Itu kan awalnya dia perempuan memang tampilannya serta kelaminnya kelihatan seperti perempuan, sampai dia lolos SEA Games, sampai tembus SEA Games tetap dianggap perempuan. Kemudian setelah berlalu beberapa bulan, hampir setahun, ditemukan kondisi ternyata dia sebenarnya laki-laki. Akhirnya ketika dia masuk militer digunakan laki-laki. Lah, kemungkinan dia menjadi laki-laki atau perempuannya ketika belum pasti seperti saat awal itu, yang menyebabkan tidak diperbolehkannya laki-laki makmum kepada khunsa muskil. Khawatirnya ternyata dia sebenarnya perempuan. Jadi lebih baik tidak, dan itu sudah dipastikan oleh ulama kita, terutama melalui pendapat Imam Nawawi tadi, bahwa tidak diperbolehkan. Jadi tidak sah. Apalagi ataupun sama ketika sama-sama khunsa muskil, sama-sama intersex, sama-sama orang yang kelaminnya ganda, belum jelas kelaminnya. Tapi ada satu hal, dari diantara ini ada kalanya orang nggak tahu kan? Tampilannya kadang-kadang laki-laki. Tampilannya laki-laki, dia sholat, terus kita iktidak makmum kepada dia. Nah, ketika selesai sholat baru tahu, loh ternyata khunsa muskil. Seperti ini, apakah kita wajib qadha sholat, ngulang i'adah atau tidak? Kalau seperti itu, maka lebih baik, bukan lebih baik, harus i'adah. Harus i'adah. Bahkan menurut pendapat salah satu ulama kita yang disebutkan di situ juga, meskipun bukan pendapat Imam Nawawi langsung, tapi ini juga pendapat salah satu ulama salaf kita, bahwa ketika khunsa muskil itu Saman sudah ikut sholat, baru tahu kalau khunsa muskil mau iadah, ternyata ada bukti bahwa dia sebenarnya laki-laki. Nah,
ternyata secara kelamin sah laki-laki, secara kromosom juga sah laki-laki. Meskipun secara kelaminnya belum jelas, dia bisa melakukan terapi hormonal dan sebagainya. Kalau hal seperti itu, sebagian ulama masih nyuruh wajib iadah. Wajib iadah. Meskipun sudah ada kejelasan itu laki-laki. Oke. Oke, terima kasih Gus Fanani atas penjelasannya. Selanjutnya, sahabat Lentera Ramadan yang dirahmati Allah SWT, untuk pertanyaan selanjutnya barangkali dari sahabat Ari, barangkali ada pertanyaan untuk ditanyakan kepada Gus Fanani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arin Al-Haq dari Ranting Weru. Ada sedikit pertanyaan, Gus. Jadi ketika seorang menjadi makmum dari imam yang tidak membaca basmalah ketika Fatihah, apakah sholat makmum itu berhukum sah? Ini lintas madhab berarti ya? Berarti kita kalau secara umum sih dalam masalah lintas madhab, kembali lagi kayak memang saya paling banyak itu baca dari kitab Majmu' ya, syarah dari kitab Muhadzab. Itu di situ Imam Nawawi menjelaskan ada 4 pendapat di sini. Jika seorang makmum beda madhab, sementara imamnya sudah sah sesuai madhabnya, makmumnya sudah sah sesuai madhabnya, Nah, di sini ada 4 pendapat yang sedikit sama, sedikit berbeda. Di pendapat 1, 2, 3, 4 yang satu jauh berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama, pendapat pertama dari seingat saya Imam Qofal. Imam Qofal ini beliau berpendapat bahwa sah saja ketika imam sudah melakukan sholat sesuai dengan syarat sahnya dan makmum juga sholat dengan sesuai syarat sahnya, maka tidak menjadi masalah. Hal ini ketika kita pakai pendapat yang pertama ini menjadi sangat mudah bagi semua, sangat bagi semua. Karena contoh saja, kalau kita mengambil pendapat Imam Malik bahwa di Imam Malik tidak boleh baca bismillah, bukan tidak harus, tidak boleh. Jadi meskipun dijahar, dikeraskan maupun disir, tetap tidak boleh. Itu menurut Imam Malik. Karena itu pendapat ini jika kita menggunakan pendapat beliau, maka sah-sah saja secara mutlak, meskipun kita jelas-jelas imamnya sudah beda jauh. Kita nggak sah tanpa bismillah, mereka sah dengan bismillah, tapi bagi pendapat ini tidak menjadi masalah. Pendapat yang kedua sebaliknya, tidak sah secara mutlak apapun keadaannya. Kalau beda madhab, kelihatan jelas tidak sah secara mutlak, maka tidak sah. Pendapat yang ketiga agak sedikit berbeda. Jadi selama imam dan makmum itu, katakanlah makmum melihat imamnya melakukan syarat-syarat sholatnya, gini ya, terus dia baca bismillah juga, tahu kelihatan baca bismillah, dan dia yakin bahwa dia melakukan, andai kata baca bismillah, dan dia yakin maupun tidak yakin, ketika dia seperti itu, jadi ketika dia yakin bahwa imamnya tidak meninggalkan bismillah, karena mohon maaf, pada beberapa madhab itu memang tidak semuanya tidak baca bismillah, itu bukan berarti tidak baca bismillah. Pada madhab Hanafi, Ahmad dibaca dengan syair. Teman-teman kita, beberapa dari ulama mereka, kalau saya pernah menderek sholat di belakang mereka, dengan bismillah yang disir. Kalau kita di belakangnya agak kedengaran dikit, tapi kalau kacau ya nggak kedengaran. Memang itu perbedaan, itu terutama sepertinya sesuai dengan madhab Ahmad dan Hanafi. Sementara yang pendapat yang keempat, nah, hal seperti ini. Jadi
perbedaannya antara pendapat kedua dan ketiga, ketika makmum tidak yakin. Jadi ketika pendapat kedua dan ketiga, apapun keadaannya pendapat ketiga, meskipun itu kamu yakin bahwa imamnya itu mau coba bismillah tapi syir, tetap gak sah, mutlak. Nah, sementara pendapat ketiga, kalau kamu yakin imamnya, saya yakin itu baca bismillah dengan syir, maka bisa menjadi masalah, sah saja. Nah, pendapat yang keempat sebenarnya sama dengan pendapat ketiga, hanya saja yakin tidak yakin. Kalau kita agak ragu-ragu, kecuali kita yakin pasti, wah itu gak mau coba bismillah, beda ceritanya. Tapi kita yakin ataupun ragu-ragu bahwa, dan ini pendapat yang dipakai, yang lebih banyak dipakai oleh ulama-ulama salaf, pendapat keempat, ketika kita melihat imam membaca, tidak membaca bismillah, tapi kita yakin bahwa dia tidak meninggalkan bismillah, entah atau kita agak ragu-ragu apakah beliau meninggalkan bismillah atau tidak, tapi koyok sih tidak. Sepertinya kita punya keyakinan yang setengah-setengah seperti itu, tetap tidak membatalkan menurut pendapat yang keempat. Ini perbedaan-perbedaan pandangan ini ya sudah sejak awal ada ya, sejak zaman ulama salaf kita sudah ada. Memang cuma kita bagaimana cara memandangnya. Kalau tentu kita akan manggil pendapat masing-masing, apakah jenengan ambil pendapat yang pertama ataukah jenengan ambil pendapat kedua, ketiga atau keempat, bisa berbeda-beda sesuai keyakinan kita gitu. Kalau, dan itu pun semua dari mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah pendapat seperti itu. Kalau saya cenderung ke nomor 3 dan nomor 1. Kenapa? Karena kecenderungan ya pribadi, karena kita nggak bisa, ada kalanya seperti pada kaidah fikih, pada kaidah fikih yang disampaikan di kitab Al-Asbah wa Nadhair oleh Imam Syuuti, bahwa ada satu kaidah, la yungkaru al-mukhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Hal-hal yang mukhtalafih tidak diingkari, tidak bisa diingkari, gak oleh itu. Kalau kita bilang kalau orang itu madhabnya ngono, maka dia salah, nggak sah. Ya memang boleh dia seperti itu. Seperti kita juga kan nggak mau kalau kita dibilang dalil dosa atau bagaimana, dan seperti itu. Apalagi kita juga tahu bahwa keempat madhab ini kita pakai semua kan, sebenarnya cuma mayoritasnya kita pakai yang itu. Tentu lebih baik kita menggunakan ini. Dan satu pesan dari Kiai Amin dulu, Kiai Amin Mustafa, putra dari Yai Mus yang merupakan pendiri dari pondok ini saya dapat kaul langsung dari murid beliau, Yai Zubair Umar Sendang. Beliau sanjang begini, pesannya Yai Amin dulu, selagi ini ono kaul ulama salaf gitu, selagi ini ono kaul ulama, gawe sing mudah kanggo umat, cari yang mudah. Itu pesan beliau yang selalu saya ingat, karena itu mungkin ketika terakhir saya sowan ke Mbah Zubair dan beliau masih sangat sehat dulu. Terakhir-akhir dua hari aja terakhir beliau sudah kurang sehat dan begitu. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Baiklah pemirsa sahabat Lentera Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang fikih dengan pembahasan imamah dalam sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Lentera Ramadan setiap sore di bulan Ramadan ini. Dan acara ini diadakan oleh pengurus anak cabang Ansor Pajeran dan didukung oleh Sutra Troll and Travel. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Sarina Manullah dan kru yang bertugas. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.